Shalom, selamat pagi untuk jemaat Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus hadir di rumah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul Tuhan di dalam rumah kami masing-masing memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Buat penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Biarlah kita boleh menari, memuji untuk hanya buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita ke satu pujian. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Biarlah kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian karena Dia Raja, Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Kau yang percaya, percaya, semesta sujud menyembah. Angkat tanganmu. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Hancurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Biarlah kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud
Kita bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Biarlah lewat pujian Tuhan boleh disenangkan. Amin. Mari kita akan satu pujian. Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud penyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Kami menyembah. bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketika kita memuji Tuhan, biarlah boleh dengan sekuat tenaga kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Selagi di rumah kita semua, jangan malu-malu, kita lompat. Amin. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi, mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi tanah yang baik, tanah yang siap ditabur oleh benih-benih firman Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kami katakan Kau adalah Raja yang mulia Bapa. Amin. Engkau Allah yang pemenang buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur buat setiap yang Kau berikan kepada kami. Haleluya.
yang kau perbuat. Katakan dengan iman, Dalam hidup rancangan indah yang kau berikan kepada setiap kami Bapa. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Apa yang mengerti segala yang kami perlukan. segala yang ku perlu. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, Angkat tanganmu. Ku bersyukur. bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan
Sungguh hati kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan. Karena kami boleh menikmati dan telah menikmati semua kebaikan, pertolongan, kasih karunia, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia kepada kami. Dan patutlah senantiasa hati kami dipenuhi dengan syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, di kesempatan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami semua, bukakan pikiran kami, hati kami, supaya firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu dan pengurapan-Mu bagi kami sekaliannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam semuanya. Puji Tuhan. Senang kembali berada di gereja Tuhan. Gereja Batu Tulis cabang Raja Wali di tempat ini. Sudah hampir 1,5 tahun baru bisa ke tempat ini karena keadaan pandemi yang melanda dunia. Dan kita patut bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena Tuhan begitu setia kepada kita sekaliannya. Kita mau dengarkan firman Tuhan pada saat ini dari Kolose pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ayat pertama tadi dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa sih arti dibangkitkan bersama dengan Kristus? Arti dari dibangkitkan bersama dengan Kristus adalah kehidupan baru di dalam Kristus. Bisa dengan kata lain, manusia baru. Menjalani hidup sebagai manusia baru adalah hal yang mutlak bagi semua orang percaya. Mengapa dikatakan mutlak bagi orang percaya? Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Apa arti dari ayat ini? Arti ayat ini mengatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Maksudnya yang lama di sini artinya hidup yang lama atau cara hidup yang lama itu sudah berlalu. Kalau dalam terjemahan yang lain berkata sudah lenyap. Jadi kehidupan yang lama itu seharusnya sudah lenyap, saudara, dari kehidupan kita sekaliannya. Nah, pertanyaannya pada saat ini adalah bagaimana keadaan orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Bagaimana keadaan orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Jawaban yang pertama adalah telah mati terhadap dosa. Coba kita perhatikan Kolose 3 ayat ketiga bagian A, di situ dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya ulangi, sebab kamu telah mati. Di situ dikatakan kamu telah mati. Kristus bukan hanya mati untuk kita, sebagai pergantian atau sebagai pertukaran, saudara. Tapi Kristus juga mati bersama dengan kita. Itu yang namanya identifikasi. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi satu dalam kebangkitan Kristus,
Orang itu harus menjadi satu dalam kematiannya. Jadi kalau kita mau memiliki kehidupan yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka hidup kita harus mati ya bersama dengan Kristus. Kristus mati satu kali untuk dosa. Firman Allah mengatakan Yesus mati sekali saja untuk dosa. Tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Dan Yesus mengalami kematian dan dia hidup untuk selamanya. Itu punya arti bahwa Yesus membawa kemenangan, memberikan kemenangan tuntas atas dosa-dosa dan maut. Dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 berkata, Roma 6 ayat 3 dan 4 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya mungkin mau mengingatkan kembali pikiran kita pada waktu kita menjalani baptisan air. Dikatakan tadi melalui ayat ini, kita dikuburkan bersama dengan dia. Melalui baptisan itu kita dikuburkan bersama dengan dia, kita mati bersama dengan dia. Waktu kita diselamkan, dimasukkan ke dalam air, itu artinya kita sedang mati terhadap dosa. Kita dikuburkan dan kemudian dibangkitkan lagi bersama dengan Tuhan dalam hidup yang baru. Itu artinya mati melalui ayat ini, saudara. Artinya meninggalkan manusia lamanya, meninggalkan cara hidup lamanya. Orang yang telah mati terhadap dosa atau meninggalkan manusia lamanya akan menunjukkan perubahan yang pasti dalam hidupnya. Orang yang sudah mati terhadap dosa, orang yang telah meninggalkan hidup lamanya, pasti menunjukkan perubahan yang pasti, yang nyata dalam hidupnya. Bohong besar kalau ada orang Kristen mengatakan kalau dia sudah dibaptis, kalau dia sudah bertobat, kalau dia sudah lahir baru, tapi masih menjalani hidup lamanya, saudara. Saya ada memperhatikan orang-orang Kristen sudah dibaptis, saudara, ya, tapi masih gaya hidupnya masih gaya hidup cara yang lama, masih manusia lamanya yang kelihatan. Seharusnya orang yang sudah mengalami yang namanya mati bersama dengan Kristus, dia sudah mengalami yang namanya perubahan total dalam hidupnya, perubahan 100% dalam hidupnya. Artinya apa? Dia tidak kompromi lagi dengan dosa dalam hidupnya. Ya. Orang yang masih menjalani hidup sebagai manusia lama, berkompromi dengan dosa, perlu dipertanyakan kerohaniannya, perlu dipertanyakan kekristenannya. Tanda nyata orang hidup sebagai manusia baru adalah kedagingannya telah mati. Amin. Ya, kedagingannya telah mati. Kita layak disebut manusia baru dalam Kristus apabila kita benar-benar meninggalkan kehidupan lama kita, saudara. Apa dasarnya? Dasarnya adalah karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada satu kesaksian dari Amerika, saudara. 2 orang kakak beradik putri. Dan mereka punya kebiasaan mengikuti pesta-pesta dansa yang liar, saudara. Dan mereka begitu terikat dengan kehidupan dansa-dansa yang liar itu, saudara. Dalam pesta itu, saudara. Dan apa yang terjadi ketika mereka sudah larut di dalam keadaan seperti itu, suatu kali mereka dengarkan firman Tuhan. Dan kedua putri ini, saudara, kakak beradik ini, akhirnya hidup mereka berubah. Mereka bertobat, saudara. Hidup mereka berubah 100%, saudara. Mereka meninggalkan hidup lama mereka. Kemudian apa yang terjadi? Teman-teman mereka mencari mereka. Loh, kok 2 anak ini kok nggak pernah datang lagi ya? Kemana mereka ini? Lalu mereka dihubungi lewat WA, saudara. Lewat WhatsApp. Lalu waktu mereka dihubungi, ayo dong datang lagi ke pesta dansa kita. Ayo datang lagi, kalian udah lama nggak datang, ayo bergabung lagi dong. Tapi apa yang menjadi jawaban mereka, saudara? Sangat disayangkan. Mohon maaf, karena kami telah mati
beberapa waktu yang lalu. Mereka jawabannya seperti itu. Karena kami telah mati beberapa waktu yang lalu. Artinya saudara, mereka mengatakan bahwa kami itu sudah bertobat. Kami itu nggak bisa lagi terlibat dalam hal itu. Kami sudah mati terhadap dosa. Seharusnya orang percaya seperti itu saudara. Karena apa? Karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi wujud dari orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus adalah mati bersama dengan Kristus dalam hidupnya. Yang kedua saudara, di dalam ayat ketiga, masih ayat ketiga dikatakan, kita perhatikan dalam Kolose 3:3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, hidupnya atau statusnya atau keberadaannya adalah dikatakan tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maksudnya apa sih? Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Artinya kita bukan lagi milik dunia ini, melainkan milik Allah, saudara. Tadi dikatakan kita tersembunyi, hidup kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah di sorga sana. Kita memang masih di dunia ini, saudara. Betul? Amin. Ada di sini yang merasa nggak tinggal di dunia lagi? Yang kakinya udah nggak nginjak tanah gitu, saudara. Makhluk halus kali ya. Saudara, kita memang masih tinggal di dunia ini. Tapi kita telah menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kita harus tahu keberadaan diri kita yang sebenarnya. Kita ada di dunia ini, saudara. Karena Tuhan punya misi bagi kita. Bapa di sorga punya misi bagi kita untuk kita berbuat sesuatu di dunia ini. Mengapa ketika kita percaya dan bertobat, terima Yesus, lahir baru, diselamatkan, kenapa kita nggak langsung dibawa ke sorga, saudara? Karena Tuhan masih mau kita di dunia ini, supaya kita melakukan misinya Bapa di sorga, melakukan pekerjaan Bapa di dunia ini, saudara. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, status kita saat ini, saudara, dikatakan ada bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita diselamatkan bukan hanya untuk masuk sorga, melainkan menjalankan misi Bapa di sorga melalui hidup kita, agar banyak orang diselamatkan. Oleh sebab itu hidup kita harus jadi berkat, saudara. Ya, hidup kita harus menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, agar banyak orang percaya kepada Tuhan, agar banyak orang diselamatkan. Jadi status kita atau keberadaan kita ada bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi dikatakan demikian. Memang kita masih di dunia ini, saudara, tapi kehidupan kita ada bersama dengan Kristus secara rohani. Kita ada bersama dengan Kristus di dalam Allah di sorga. Artinya apa, saudara? Ya, artinya bahwa apabila Tuhan memanggil kita, status kita ada di dalam sorga, saudara. Ya, hidup kita ada dalam sorga. Nah, berikutnya saudaraku yang kasih Tuhan, yang ketiga, Kolose 3 ayat 1 di situ dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, dikatakan melalui ayat ini, yang ketiga, carilah perkara yang di atas. Jika hidup kita telah mati bersama dengan Kristus, dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka hidup kita, saudara, atau mindset kita harus memiliki mindset Kristus, saudara. Harus memiliki mindset kerajaan Allah. Ya, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka dikatakan sini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Artinya apa? Carilah perkara-perkara yang kerajaan Allah. Yesus berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak kali orang lebih suka mencari yang ditambahkan dulu daripada mencari kerajaannya. Dibalik, saudara. Makanya banyak orang yang stres, banyak orang yang pusing sendiri, saudara. Karena apa? Capek mikirin
Ya, apa yang ditambahkan ini? Capek mengejar apa yang ditambahkan ini, saudara. Padahal Tuhan sudah kasih rumusnya. Tuhan sudah kasih konsep yang benar kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi saya katakan banyak orang stres mikirin hidupnya. Ya. Karena bangun pagi langsung yang ada di benaknya adalah bukannya cari kerajaan Allah dulu, bukannya renungan firman Tuhan dulu, bukan saat teduh dulu, bukannya berdoa dulu, saudara. Habis bangun bangun, kemudian langsung ambil HP, lihat dulu, HP-nya buka dulu, ya. Kemudian lihat, ada nggak ini customer yang pesan? Ya. Apakah begitu, saudara? Lihat customer dulu. Takut terlambat nanti. Ya, buka handphone dulu deh, jawab customer dulu deh. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan, pada pagi hari, pada saat ini, mari kita mencari perkara-perkara yang di atas. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Kalau kita ada dalam Kristus, ya, hidup kita harus mencari kerajaan Allah dikatakan. Kalau dalam terjemahan harafiahnya begini, saudara. Biasakan untuk mengarahkan pikiran perhatianmu pada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Biasakan di situ dikatakan. Pikiran-pikiranmu, ya, hatimu kepada perkara-perkara yang di atas. Memang kita perlu uang, saudara. Siapa sih nggak perlu uang? Semua perlu uang. Kalau nggak ada uang, urusan bisa nggak lancar, saudara. Itu betul, bisa aja terjadi seperti itu. Tapi bukan itu yang menjadi segalanya, saudara. Kerajaan Allah, ya, yang Tuhan sampaikan kepada kita supaya kita dahulukan dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Kaki kita memang masih di bumi, saudara. Tapi pikiran kita harus di sorga. Artinya apa? Kita mengutamakan perkara-perkara rohani, ya, yaitu disebut dengan perkara-perkara yang di atas itu dalam kehidupan kita. Seorang pengikut Kristus seharusnya berpusat dan memberikan perhatian penuh pada pribadi Kristus dan firman-Nya dan misinya. Saudaraku, mungkin saudara masih ingat tentang kegagalan bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Generasi 40 tahun ke atas, saudara, tidak sampai ke tujuan. Ya, karena apa? Kaki mereka melangkah menuju ke Mesir, ke tanah Kanaan. Tapi hati dan pikiran mereka mau balik lagi ke tanah Kanaan, saudara. Ke tanah Mesir maksudnya. Ya. Jadi hati mereka mau balik lagi ke tanah Mesir, mau ingin dijajah lagi, saudara. Kaki mereka berjalan ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, tapi hati mereka ingin balik lagi. Makanya mereka berontak terus, saudara. Maka mereka terus seringkali jatuh bangun dalam hidup mereka. Karena apa? Pikiran dan hati mereka nggak tertuju kepada firman Tuhan, kepada janji Allah, yaitu tanah Kanaan itu, saudara. Dan akhirnya mereka gagal. Dan hanya 2 orang, generasi 40 tahun ke atas, yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya mati cuma di padang gurun. Hanya 2 orang ini, saudara. Karena apa? Karena hati mereka, pikiran mereka terarah ke tanah Kanaan, saudara. Ke tanah perjanjian. Artinya mereka berfokus kepada perjanjian Allah dalam hidup mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita berfokus pada dunia ini, ya, hidup kita akan sia-sia. Kita akan banyak kehilangan yang berharga dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, firman Tuhan mengatakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Bahkan kalau kita lihat ayat keempat, dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Roma 14 ayat 17 berkata demikian. Sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu, saudara, bukan soal makanan minuman, bukan soal materi, bukan, saudara. Tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kebenaran mendominasi hidup kita, akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita, saudara. Tapi kalau orang fokus kepada dunia ini, saudara, ya, fokusnya bukan kerajaan Allah, fokusnya hanya bersifat yang sementara di dunia, saya katakan hidupnya akan stres.
akan banyak stresnya, saudara. Ya, akan banyak kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu pada saat ini saya mau sampaikan, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Jika mindset kita untuk kerajaan Allah, saudara, maka kita akan saling membangun dalam hidup ini bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Ya, kita boleh ingatkan masing-masing supaya semuanya melakukan atau mencari perkara-perkara yang di atas. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, semua yang kita miliki di bumi ini adalah milik Tuhan. Kita hanya dipinjamkan oleh kasih karunia-Nya kepada kita sekalian. Apapun yang kita buat atau kita miliki dalam dunia ini, saudara, atau kita lakukan dalam dunia ini, apapun yang kita kerjakan, saudara, nanti Tuhan pasti akan berikan kepada kita pahalanya atau berkatnya kepada kita sekaliannya. Nah, sekarang bagian berikutnya, saudara, ayat yang keempat. Kolose 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tadi dikatakan kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Telah mati, ya, dengan manusia lamanya. Kemudian hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Lalu kemudian setelah itu kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari perkara yang di atas. Berkatnya ayat keempat, saudara. Ayat keempat ini berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi keempat ini kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Waktu Yesus datang pertama kali, saudara, Dia datang dalam wujud bayi, ya, di Bethlehem. Dia datang dalam bentuk bayi yang lemah, ya. Namun ketika nanti Yesus datang kedua kali, saudara, Yesus bukan datang lagi dalam bentuk bayi, wujud bayi, tapi Dia datang dengan kemuliaannya di awan-awan. Dia datang dengan segala kemegahannya, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan kita di dalam Kristus, yakni keadaan kita yang sesungguhnya saat ini kita belum tahu, saudara, bagaimana waktu Yesus akan datang kembali. Kalau kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2, demikian saya akan baca, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Dikatakan di sini, saudara, kalau Yesus datang kembali, kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau sekarang kita nggak tahu, saudara, bagaimana keadaan yang sebenarnya itu, saudara. Tapi nanti ketika Yesus datang kembali di awan-awan menyongsong umatnya, ya, kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Luar biasa, saudara. Keadaan itu adalah keadaan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang percaya. Keadaan itu atau kedatangan Kristus yang kedua kali adalah satu keadaan yang benar-benar diharapkan oleh seluruh orang percaya di dunia ini, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita bisa membayangkan bagaimana kedatangan Kristus yang penuh kemegahan itu, saudara, yang penuh dengan kemuliaannya, itu suatu hal-hal yang diidamkan. Karena disitulah kita akan dimuliakan oleh Tuhan ketika Dia datang, saudara. Untuk itu, jangan kita kendor dalam mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Terus, saudara, pacu semangat kita untuk terus mengikut Tuhan, bertekun menantikan kedatangannya. Jangan sampai kita kendor dalam pengharapan menantikan kedatangannya itu, saudara. Tetap bersemangat. Saya sangat menyayangkan kalau ada orang Kristen di dalam kehidupannya di masa pandemi ini bukannya tambah dekat dengan Tuhan, tapi tambah jauh dari Tuhan. Ya, mungkin karena terkena dampak pandemi, mungkin ada keuangan yang mungkin agak berkurang atau usaha yang mungkin agak terganggu. Ada orang-orang Kristen yang akhirnya meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ada yang meninggalkan pelayanan, saudara. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan pada saat ini supaya kita, saudara, bertekun menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali.
Memang banyak orang yang terdampak dengan pandemi. Tapi biarlah kita tetap bertekun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Jangan kendor semangatnya. Tetap berapi-api mengikut Tuhan. Ya, tetap setia, saudara. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, saudara, engkau akan rugi sendiri. Saya ada orang lihat meninggalkan Tuhan ketika mengalami terdampak pandemi ini, saudara. Karena ada masalah yang dihadapi. Saya pikir begini, saudara. Emangnya kalau sudah meninggalkan Tuhan, masalahnya ada jalan keluarnya? Justru tambah parah, saudara. Emangnya tambah enak kalau sudah meninggalkan Tuhan? Enggak, bukan tambah enak, saudara. Tambah susah, tambah berat, saudara. Saya ingatkan pada saat ini, mari saudara, jangan tinggalkan Tuhan, bertekunlah menantikan kedatangannya. Karena dia pasti datang, percaya atau tidak, saudara. Yesus pasti datang, siap atau tidak, Yesus pasti datang, saudara. Akan datang kembali. Amin. Yesus pasti datang kembali. Kalau dia berjanji akan datang kembali, saudara, dia pasti menggenapinya. Dia akan datang kembali menjemput kita yang percaya, yang merindukan kedatangannya. Ada 4 hal yang kita perlu ingat dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, tadi temanya kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya hidup. Kita telah memiliki hidup yang baru. Manifestasi hidup yang baru itu meninggalkan hidup yang lama, mati, telah mati terhadap dosa. Yang kedua, hidup kita tersembunyi di dalam Kristus bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang ketiga, ada perintahnya, supaya kita carilah kerajaan Allah, carilah perkara-perkara yang di atas. Dan berkatnya ayat keempat, berkatnya kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan ketika Kristus datang kedua kali. Semua orang percaya akan dimuliakan bersama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala dengan satu pujian. Bukan dengan barang fana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kalau Yesus sudah bangkit dan kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dibuktikan dengan tanda dalam hidup kita bahwa kita telah mati terhadap hidup yang lama. Dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan tanggung jawab kita mencari perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Haleluya. Dan berkatnya bagi kita sekalian, ketika Yesus datang kembali, kita akan dimuliakan bersama dengan Dia. Bukan dengan barang fana. Amin. Bukan dengan Barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesta-Mu ya Tuhan. Jadi
padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah, coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Ingatlah bahwa kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita telah hidup baru di dalam Kristus. Kalau kita sudah hidup baru dalam Kristus, maka tandanya, buktinya, manifestasinya adalah mati terhadap dosa. Mati terhadap hidup yang lama. Telah meninggalkan hidup yang lama. Kalau hari-hari ini hidupmu masih jatuh bangun lagi dalam hidup yang lama, cepatlah sadar dan datanglah kembali kepada Tuhan. Tetaplah engkau hidup baru dalam Kristus. Karena engkau telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah datang. Dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Memang kita masih tinggal di dunia ini, saudara. Tapi kita secara rohani ada bersama dengan Kristus di dalam Allah di sorga sana. Tanggung jawab kita di dunia adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi berkatlah dalam hidup kita bagi banyak orang. Dan tanggung jawab kita, carilah perkara-perkara yang di atas. Mari kita cari kerajaan Allah, saudara, dalam kehidupan kita. Mari kita pacu diri kita, kerohanian kita semakin maju dalam kerohanian kita. Mendahulukan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu firman Tuhan mengatakan akan ditambahkan kepadamu. Dan berkatnya, kalau Yesus datang kembali, kita akan dimuliakan bersama dengan Dia. Untuk itu jangan tinggalkan atau jangan lepaskan pengharapanmu. Tetaplah bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Kalau ada saat ini yang lemah imannya, mungkin karena keadaan pandemi, terdampak pandemi saat ini, saudara jangan mundur dari Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Bertekunlah menantikan kedatangannya. Percayalah, Tuhan pasti tolong kita semuanya. Pasti Tuhan menyediakan pertolongan yang dahsyat bagi kehidupan kita sekalian. Bapa di sorga, hamba berdoa buat umatmu yang ada di rumah saat ini. Kau lawat mereka, apapun Tuhan keadaan mereka, pergumulan mereka. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Kau hidupkan dalam hati mereka. Dan kebenaran firman-Mu ini biarlah membangkitkan iman mereka kembali, Tuhan. Mendorong mereka kembali untuk sungguh-sungguh mencari perkara-perkara yang di atas. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, Tuhan. Oleh karena kami sudah hidup di dalam Kristus. Dan bawa semuanya bertekun di dalam menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang kembali Tuhan, kami akan melihat keadaan-Mu yang sebenarnya. Dan kami akan dimuliakan bersama dengan Engkau Tuhan.
Kalau ada yang mengalami kesulitan pada pagi hari ini, mengalami masalah apapun Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan hamba berdoa, Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Engkau yang menjadi penolong bagi mereka. Engkau memberikan solusi bagi mereka. Jalan keluar Tuhan. Aku lepaskan kuasa-Mu bagi mereka. Aku lepaskan berkat-Mu bagi mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bagi umat-Mu yang ada di tempat ini. Maupun yang hadir, yang saat ini ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Ridwan Silalahi, yang telah menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Amin, saudara-saudara. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak dan keluarga, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GSJ Batu Tulis, Raja Wali, persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan persulung, boleh diantar ke gereja. Gereja buka setiap hari pukul 7 sampai 10. Jika Bapak Ibu atau saudara-saudari tidak sempat datang ke gereja, bisa ditransfer ke rekening gereja Bank BCA 5890 134 701 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat GSJA Batu Tulis Raja Wali yang setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Jangan lupa nih, hari Senin ada doa bersama melalui aplikasi Zoom jam 7. Kami mengundang untuk semua jemaat kiranya bisa bergabung dalam Zoom jam 7 malam. Linknya akan kami share ke grup WhatsApp Info Gereja. Hari Rabu ada KW, kaum wanita. Saya mengundang kepada semua kaum wanita di tempat ini, gabung ya jam 7 setiap Rabu, Minggu 1 dan 3 melalui Zoom. Ada KKA juga untuk minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KKA, boleh menghubungi Ibu Gembala atau Koordinator KKA. Sekian info kita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih satu pujian besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di setiap pandemi kami Bapa.
Kami hanya tinggal percaya dan berharap berserah kepada Engkau. Dan kami tidak akan meninggalkan setiap ibadah-ibadah yang sudah ditentukan Tuhan di gereja ini Bapa. Supaya kami terus kuat Tuhan di dalam Engkau. Karena tanpa persekutuan Tuhan kami tidak ada apa-apanya Bapa. Kami mau terus Tuhan bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sekali lagi Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya berkat, kesehatan terus ada Tuhan dalam hamba-Mu. Tuhan berkati terus, Tuhan pakai dia terus Tuhan dimanapun beliau melayani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terus Bapa sertai kami. Proteksi kehidupan kami, tidak ada virus Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang selalu ada buat kami Bapa. Engkau memagari setiap kami, Engkau memagari setiap rumah-rumah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita akan menerima berkat daripada hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah, mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus pasti datang kembali untuk menjemput kita. Semuanya yang tetap setia menanti-nantikan kedatangannya. Semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai hari ini. Ingat, pakai masker.